Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah memberi kita nikmat, kurnia, anugerah untuk menunaikan salat subuh di rumahnya. Mudah-mudahan ibadah salat kita senantiasa dinilai dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Mau disorot satu ayat saja. Ayat 25 surah Al-Insyiqaq. Halaman 589. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini sama dengan ayat dalam surah At-Tin. Sama ya. Dalam surah At-Tin juga di sana Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bedanya dalam surah At-Tin ada falahum, di sini lahum saja. Inna illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dalam surah Al-Insyiqaq, orang beriman beramal saleh tersedia baginya ganjaran yang berterusan. Ganjaran pahala orang yang saleh berterusan. Dia mendidik keluarganya waktu hidup, suami mendidik istrinya, ayah ibu mendidik anaknya. Meninggallah suami atau meninggal istri ataupun meninggal orang tua, pahalanya hidup karena anak dididik. Pahalanya berterusan. Orangnya sudah mati, pahalanya tidak mati. Kenapa? Amanu wa amilus salihat. Karena beriman dengan beramal saleh. Kalau ayahnya tidak mendidik keluarganya, kalau suami tidak mendidik istrinya, apa yang terjadi? Orangnya sudah mati, dosa tidak mati. Dosanya hidup. Dia sudah terkubur lama, tapi dosanya tidak mati. Jadi ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan kita. Orang beriman selalu memilih yang baik. Karena dalam Quran ini banyak pilihan. Ini pilihan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Itu saja dalam Quran ini dari awal sampai akhir ada suruhan, ada larangan, ada perintah, ada himbauan. Orang beriman beramal saleh ganjarannya tidak putus. Itu ganjaran sebelum negeri pembalasan. Di sana nanti ganjarannya jannah. Jannahnya khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Kita lihat surah At-Tin tadi sedikit. Kita lihat suratul Asr begitu juga. Mungkin jemaah bisa membaca suratul Asr sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sama juga Sadaqallahul azim. Dalam suratul Asr, orang beriman beramal saleh terselamat dari innal insana lafi khusr. Sebelumnya judulnya kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia ini 90% lebih rugi hidupnya. Persentase yang rugi, kata orang Kuala Lumpur, peratus. Kata orang sini persentase. Peratus yang rugi tinggi. Tidak ke masjid itu rugi. Sholat sendiri rugi. Kalau terus-terusan lagi rugi. Tapi kalau sekali dua kali saja mungkin kerugiannya ringan.
Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia ini, kalau orang mengaji bahasa Arab al insan itu alif lamnya itu tinggi nilainya. Kita mungkin satu hari nanti kita bisa belajar suratul Asr ya. Alif lam al insan itu tinggi nilainya. Artinya yang rugi itu tinggi banget. Mungkin di atas 90%. Demi masa manusia ini mayoritas tinggi, mayoritas besar rugi. Yang tak rugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Mukmin kalau dia beramal saleh dia tidak rugi. Tapi dalam surat Al-Asr ada tambahnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang tak rugi itu orang beriman, beramal saleh, kemudian selalu memperkatakan yang baik. Wa tawasau bil haqq, selalu menyampaikan agama, jangan diam saja. Selalu berpesan, selalu berkongsi, selalu berbincang, selalu menyampaikan. Wa tawasau bil haqq. Al-haq itu kebenaran. Kebenaran itu Islam, ajaran Islam. Selalu memperkatakan Islam, memperkatakan Islam. Kemudian wa tawasau bis sabr. Selalu berwasiat memperkatakan tentang pentingnya sabar. Kita penting sabar. Kalau bulan Ramadan saja sabar, kalau bulan Ramadan saja sabar, Syawalnya tidak sabar, rugi juga. Kita mesti sabar. Sabar dalam bulan Ramadan, sabar juga dalam bulan Syawal dan bulan seterusnya. Karena bulan itu 12 bulan setahun ya. 12 bulan setahun. Subhanallah. Kemudian banyak ayat tentang amal saleh ini sebenarnya. Kita lihat dulu kita pernah bicara tentang surah Ghafir. Surah Ghafir, hebatnya yang beramal saleh di sana, orang yang beramal saleh ini didoakan malaikat. Malaikat mendoakan mereka. Malaikat tertinggi, malaikat yang tinggi levelnya, yang tinggi derajatnya, malaikat pemikul arasy. Halaman 467 468 surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Di sini apa katanya? Kita lihat ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ini doa malaikat. Malaikat ada kategorinya yang berdoa kerjanya. Ada yang bertasbih, ada yang bertahmid. Ini jenis malaikat yang mendoakan orang beriman. Kata ulama doa malaikat itu 24 jam. Bukan Ramadan saja, Syawal juga, bulan lain juga. Apa doanya? Agar dosa diampun. Faghfir lil ladzina tabu. Agar terhindar daripada azab neraka. Waqihim azabal jahim. Agar dimasukkan ke jannah. Bapak didoain sama malaikat agar masuk jannah. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan bapak ini, jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin Bandarjo ini ke dalam jannah. Subhanallah. Kemudian agar terhindar daripada segala bencana dan mara bahaya dalam ayat 9. Waqihimus sayyi'at. Kemudian dalam ayat 8 dikatakan wa man salaha min abaihim. Ayahnya yang saleh, ibunya, kakeknya, neneknya. Mungkin sampai ke atas, berapa tingkat sampai ke atas sana. Kemudian wa azwajihim, istrinya, suaminya. Kalau yang saleh itu suami, istrinya dapat doa. Kalau yang saleh itu istri, suaminya didoain sama malaikat. Bahkan dalam sebagian tafsir, sahabat juga, teman. Orang yang saleh, temannya didoain sama malaikat. Subhanallah. Karena sahabat ini penting. Macam mana hidup kalau tidak ada sahabat? Kita tidak bisa hidup sendirian. Dalam apa-apa masalah kita perlu sahabat, perlu teman, perlu jiran, perlu jamaah. Maka jamaah yang saleh didoain sama malaikat. Wa man salah min abaihim, ayah ibunya, pasangan hidupnya, dan teman sejawat seperjuangan. Itu hebatnya ya. Orang yang saleh didoakan sama malaikat. Satu orang yang saleh
Kalau 20 sahabatnya didoakan sama malaikat. Itu perlu membina sahabat ya. Perlu membina sahabat. Kita ini kalau sudah terbina sahabat yang baik, satu orang yang saleh, yang lain didoain sama malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat yang saleh, orang yang alim, ada keterangannya nanti dari kiamat. Kalau orang biasa ini, orang awam ini masuk jannah, dia sendiri-sendiri masuk. Tiba giliran orang yang saleh, orang yang alim, di stop di sana, di padang mahsyar di stop. Bapak stop sini, pastikan orang-orang yang mau bapak bantu selamat nanti, baru bapak masuk. Begitu di sana ya. Subhanallah, subhanallah. Masuk bapak tu ke jannah, bapak yang saleh tadi. Ada keterangannya dalam surah Asy-Syu'ara. Masuk bapak tu ke jannah, sampai di jannah dicari lagi membernya, sahabat-sahabatnya, teman baiknya di dunia. Bukan masuk jannah pergi ke istana bersenang sesuka hatinya di sana, bersenang-senang, tidak. Dia mencari kawan baiknya di dunia. Subhanallah. Ada ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Orang yang saleh, orang yang taat, mukmin yang saleh sampai di jannah, dia bukan terus menikmati nikmat jannah sesuka hatinya, tidak. Dia teringat kawannya, teringat sahabatnya. Ya Allah, mana sahabatku fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Subhanallah. Dicek dalam sistem di jannah, di surga, tidak ada namanya. Ya Allah, tidak ada, belum ada nama teman saya ini, belum ada di sini. Ditanyalah petugas di neraka. Oh, ada di sini namanya. La ilaha illallah. Kemudian sahabat yang sudah masuk jannah, masuk surga tadi bilang, ya Allah, manalah enak saya duduk di surga. Itu kawan baik saya dulu ya Allah. Tolong dong. Dikeluarkanlah orang ini, dikeluarkan dari neraka. Saat orang ini dikeluarkan dari neraka, penduduk neraka melihat, wah, kenapa itu bapak itu keluar? Kenapa itu keluar? Ada teman baiknya di dunia mencarinya, memintanya supaya keluar dari neraka. Lalu ahlun nar mengatakan, fama lana min syafi'in, ayat 100 surah Syu'ara. Wala sadiqin hamim, ayat 101. Waduh, sialan katanya, tidak ada orang yang mencari saya di surga sana. Sialan ini. Wala sadiqin hamim, teman yang akrab pun tidak ada. Tidak pernah mendekati orang yang saleh di dunia. Itu pentingnya kesalehan ini ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Pentingnya saleh ini. Orang dulu sahabat Nabi saat masuk masjid, di antara mereka ada yang berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Sahabat Nabi dulu mau masuk masjid, ini setelah Rasulullah meninggal ya, setelah Rasulullah wafat, masuk masjid, apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh di masjid ini. Saya ingin bertukar pikiran dengannya. Saya ingin soal jawab dengannya. Saya ingin bercurhat. Selalunya orang saleh bila ketemu dengan temannya, dia selalu tanya apa perihal, apa hal, apa masalah. Itu etika bergaul dengan orang saleh. Kalau orang itu tidak bertanya, kita bertanya. Kalau buah itu tidak jatuh, dijuluk lah biar jatuh. Kadang perlu dijuluk. Kadang dijuluk tidak jatuh jo, itu payah tuh. Dijuluk tidak jatuh jo, dijuluk tidak jatuh jo. Patutnya orang beriman ini akrab ya, saling dekat. Itu nanti akan saling mencari di dunia. Ada juga dalam hadis tentang 7 kategori manusia yang bernaung di bawah naungan Allah. Di sana 7 kategori manusia, 7 golongan yang selamat nanti di sana. Imam yang adil, pemimpin yang adil, anak yang taat dari kecil, orang yang bersahabat, berjumpa, berpisah karena Allah. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Berjumpa saling membantu, berpisah saling mendoakan, saling mengingat.
Kemudian orang yang pencinta masjid, kemudian orang yang rajin bersedekah, orang yang menyelamatkan diri pada godaan wanita yang ingin berbuat serong, berbuat jahat. Dan terakhir sekali, orang yang waktu dia membaca Quran, waktu dia salat, waktu dia berzikir, nangis dia. Dipikir-pikirnya, amal ibadat saya tidak berapa ya Allah. Usia saya sudah di penghujung ya Allah. Hari sudah senja, mentari sudah hampir terbenam ya Allah. Amal saya tidak berapa. Hanya rahmat-Mu yang kuharapkan ya Allah. Keampunanmu yang kudambakan ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Terimalah segala kekurangan dan kelemahanku. Nangis dia. Itu yang ketujuh ya. Di antara yang tujuh itu, satu di antaranya orang yang saling membina persahabatan dengan baik dunia, bersahabat karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sahabat. Bisa kita rujuk nanti surah apa tadi? Surah Asy-Syu'ara ayat 99 dan 100. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah membina sahabat, menjaga persahabatan kita, saling mendoakan ya. Kalau orang itu mendoakan sahabatnya yang tidak ada, malaikat mengaminkan doa orang itu. Ya Allah, ampunlah dosa bapak ini. Ya Allah, berilah dia kesehatan yang maksimal. Kata malaikat, amin. Bapak juga akan diampunkan dosanya. Bapak juga akan diberi kesehatan yang maksimal. Nah, itu tanda persahabatan yang bertemu, yang berpisah karena Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak salah kalau kita awal-awal mengatakan selamat raya, maaf zahir batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di bulan Syawal insyaallah ya. Kita lanjutkan aktivitas kita di masjid ini. Kalau ada jemaah, kalau ada pendengarnya, kita akan lanjutkan walaupun pendek, 15 menit, 20 menit. Karena orang yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia mendengar majelis ilmu atau menyampaikan tazkirah pendek, dapat satu bonus haji setiap kali datang. Kalau kita duduk di majelis ilmu, dosa itu hanyut, otomatis. Itu maka dikatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang bergiat menambah ilmu, lancar jalannya ke jannah nanti. Kenapa tidak? Ilmunya bertambah, dosanya sudah terhapus. Tentulah mudah masuk surga. Kenapa susah nak masuk surga? Dosa menimbun, dosa menggunung. Tidak mau mendilik dosanya, tidak mau memadam dosanya, tidak mau duduk di majelis ilmu, susah nanti di sana. Selain daripada keampunan gratis yang diberikan Allah, kalau kita berhimpun 15 menit, 20 menit, nanti malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, masyarakat Bandar Rejo, jemaah Masjid Al-Mukhlisin, mereka berhimpun di rumahmu setiap pagi ya Allah. Dilaporkan oleh malaikat. Nanti di akhir pertemuan Allah mengatakan, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampunkan, kata Allah. Ini yang kita harap ya. Mudah-mudahan bermanfaat selalu tazkirah yang disampaikan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na ya karim ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma arham al-muqimina minal musafirin, wal muallimin wal muta'allimin, wa arham jami'al muslimin muslimat. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, dekatkanlah sentiasa hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Berilah kami kecenderungan dan motivasi yang tinggi untuk tetap menggali ilmu, menyebarkan ilmu dan menerima ilmu yang mujibah sa'ilin, agar kami tergolong ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau ampunkan dosanya, yang didoakan oleh malaikat yang mujibah sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.